Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurafia Sriwidarsi dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini di mata pelajaran bidang fisika, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan hasil percobaan induksi Faraday atau juga hukum Faraday. Simak lebih lanjut ya semuanya. Induksi Faraday. Sebelum kita ke percobaan dan hasil-hasilnya, kita bahas dulu nih teori dan hukum dasarnya. Induksi Faraday ini, percobaan ini dilandasi hukum dasar hukum Faraday, yaitu hukum yang mempelajari mengenai elektromagnetisme yang menjelaskan tentang proses yang arus listrik yang menghasilkan suatu medan magnet dan proses bagaimana suatu medan magnet itu menghasilkan arus listrik dalam sebuah konduktor. Di sini di presentasi di slide-nya juga juga bisa ngeliat rumusnya ada di gambar itu, yaitu E sama dengan min E delta Pi per delta T, atau bisa juga dicari E sama dengan minus N delta dP per delta T, N per dt, sorry. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sebelum kita melakukan presentasi nih kawan-kawan, kita sudah melihat tujuannya dulu. Pertama, kita bertujuan apa sih? Seperti di laporan yang di Word itu, tujuannya itu membuktikan bahwa yang pertama, membuktikan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Yang kedua, motonya apa saja sih yang mempengaruhi besar gagal induksi yang timbul. Dan yang ketiga, menyelesaikan atau memenuhi tugas fisika tentang induksi Faraday. Ini alat dan bahan kita pakai karena kita pakai aplikasi online, praktikumnya juga online, bahkan digital, jadi semuanya serba digital. Di sini kita memakai sebanyak total 4 alat dan bahan. Yang pertama, di sini ke tengah ada galvanometer. Galvanometer tuh yang ada voltage, tulisan voltage yang ada plus di kanan minus di kiri, ada jarum di tengahnya gitu. Dan yang kedua ini tahu lah semua, lilin lampu maksudnya. Yang ketiga di sini ada magnet. Di sini juga lengkap, ada kutubnya, ada kutub utara sebelah kiri, kutub selatan di sebelah kanan, bisa dibolak-balik nanti. Dan yang terakhir ada kumparan. Di PHET ini kumparan ini ada yang satu, ada yang dua, jadi terserah kita, karena kita yang praktikum, jadi terserah kita. Kita ke percobaannya. Sekarang kita ke percobaannya. Ini kita ke percobaannya. Nah, ini saya yang pertama akan masukkannya sedikit agak cepat magnetnya. Saat dikumparan saya masukkannya sedikit dengan cepat. Di sini tertulis diketahui dari variabel bonus itu adalah jenis pergerakan ya. Variabel terikat daya lampu atau variabel terkontrolnya itu juga. Jadi di sini ketahui yang pertama, semakin besar kumparan itu semakin besar juga gagal induksinya. Semakin besar kumparannya, semakin besar. Lalu yang kedua, semakin besar gagal induksinya, semakin terang juga nyala lampunya. Sedangkan ini yang mempengaruhi besar gagal induksi itu apa sih? Di sini ada kecepatan magnet, jumlah lilitan, dan juga besar medan magnet. Itu mempengaruhi gagal induksi. Jadi semakin besar. Kurang lebihnya seperti itu presentasinya. Kesimpulannya. Oke, terima kasih semuanya. Sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon dimaafkan bila ada banyak salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dadah.